Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab di dalam Perjanjian Lama, maka Tuhan Allah menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang bertindak, dan tindakannya adalah tindakan di dalam keadilan. Disitulah saudara-saudara kita percaya di dalam dunia hari ini yang kita saksikan bahwa Allah pasti tidak berdiam diri. Dia bertindak pada waktunya sesuai dengan hikmatnya di dalam keadilannya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ketika kita membaca kitab Perjanjian Lama, bisa saja ada kesulitan bagi kita karena kita membaca betapa kejamnya penghukuman dan penghakiman kepada bangsa-bangsa tertentu yang Tuhan lakukan bagi mereka. Namun, kita pun menghadapi kesulitan untuk dapat menerima kekejaman dan kesadisan orang-orang di zaman kita hari ini, yang mana mereka lakukan kejahatan dengan kekejaman kepada sesama manusia tanpa alasan yang masuk akal. Saudara, apakah yang terbersit dalam hati kita? Tentu, yaitu kita bertanya, di mana keadilan? Saudara membaca Perjanjian Lama dengan tindakan Tuhan yang begitu keras, harus dipahami dengan bagaimana mereka yang dihukum Allah itu menjalankan kehidupan mereka di dalam kenajisan dan di dalam kesadisan yang dapat menimbulkan trauma hebat bagi orang lain. Saudara, mari kita membaca 1 Samuel pasal yang ke-15. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang-orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal, karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, "Saul telah ke Karmel tadi, dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal." Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allahmu.
Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang, ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku sujud menyembah kepada Tuhan." Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, "Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang ini, di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu." Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Bawa kemari Agag, raja Amalek itu." Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, "Seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan." Setelah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya, Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Agag adalah raja orang Amalek. Saudara, suku Amalek adalah keturunan Esau yang telah dinubuatkan oleh Tuhan akan menjadi musuh keturunan Yakub. Suku Agag ini adalah suku yang menjadi musuh permanen dari umat Tuhan. Mereka bukan saja membenci, tetapi mereka selalu siap untuk membinasakan umat Tuhan dengan cara-cara yang biadab. Saudara, sebagaimana tertulis seperti ini di dalam 1 Samuel 15 ayat 32-33. Lalu berkatalah Samuel, "Bawa kemari Agag raja Amalek itu." Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya, sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, "Seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan." Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, mari kita menyerahkan penghakiman ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan
bertindak sesuai dengan keadilannya dan rahmatnya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Jangan ada belas kasihan kepadanya, bunuh semuanya. Laki-laki, perempuan, anak-anak, anak-anak menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca kisah-kisah dalam perjanjian lama, maka saudara kita menemukan satu hal, bahwa bangsa Israel dia harus mentaati Tuhan di dalam menjalankan keadilan Tuhan. Bangsa Israel tidak boleh bertindak semena-mena atau berbuat karena ingin membalas dendam. Tetapi bangsa Israel taat kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudara, bangsa Israel tidak boleh memperlakukan bangsa lain semena-mena semaunya. Tetapi mereka harus melakukan seturut apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Saudara, disitulah saudara-saudara, firman Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak boleh main hakim sendiri. Kita harus menyerahkan penghakiman itu ke dalam tangan Tuhan. Saudara, Tuhan menghakimi orang Amalek dengan begitu keras karena orang Amalek memang telah berbuat hal yang sangat biadab dan sangat tidak berperi kemanusiaan. Saudara, firman Tuhan di dalam Keluaran 25 ayat 17-19 berkata begini, ingatlah apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang yang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Bayangkan saudara, sedangkan engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit ini. Janganlah lupa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah keputusan keadilan Tuhan. Bagaimana orang Amalek berbuat dengan cara biadab dan tidak berperi kemanusiaan karena mereka tidak takut kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memerintahkan orang Israel membasmi semuanya orang-orang Amalek. Dan saudara, pada zaman Mordekai, ada seorang yang bernama Haman. Dia juga adalah orang Amalek. Dan Tuhan menepati janjinya bahwa suku orang Amalek dibasmi semua, termasuk Haman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini kita boleh belajar satu hal. Saudara, mari percayakan keadilan penghakiman ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, dia melihat apa yang terjadi. Dan Tuhan, dia bertindak sesuai dengan waktu dan hikmatnya untuk melakukan keadilannya di tengah-tengah dunia ini. Saudara, perjanjian lama memberitahukan kepada kita bahwa Allah tidak berdiam diri. Allah bertindak dengan caranya. Dan kita sebagai orang percaya, tugas dan panggilan kita adalah menjadi berkat, menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Tetapi berbicara keadilan dan penghakiman, dialah Tuhan yang berhak melakukannya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa ketaatan itu lebih utama daripada persembahan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemah domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, peristiwa yang terjadi kepada Raja Saul mencelikkan mata kita bahwa ketaatan kepada Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Bukan korban-korban persembahan itu. Semangat dari kita membawa korban persembahan kepada Tuhan seharusnya adalah
ketaatan kepada Tuhan. Karena bukan semata-mata korban persembahan itulah yang memperkenankan Tuhan, tetapi jiwa ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara Raja Saul, apakah dia mentaati Tuhan? Saudara Raja Saul, di dalam kisah ini seakan-akan dia mentaati sebagian apa yang Tuhan perintahkan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, taat sebagian sama dengan tidak taat. Ketaatan itu sifatnya 100%. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Raja Saul berpikir bahwa ketika dia boleh mengambil domba-domba tambun, dia tidak bunuh semua. Ketika dia bawa kurban kepada Tuhan, Tuhan akan senang. Saudara, ternyata tidak. Saudara, Tuhan tidak pernah dipuaskan oleh orang-orang yang tidak mau taat kepada dia. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita camkan baik-baik bahwa Tuhan ingin saudara dan saya mendengarkan dia, memperhatikan dia, mentaati dia. Saudara, seluruh persembahan kita kepada Tuhan seharusnya itu wujud daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan wujud daripada jasa kita kepada Tuhan, tetapi wujud dari ketundukan kita kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian saudara, hidup kita ketika kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu hidup yang di dalam ketaatan kepada Tuhan. Bukan satu hidup yang kita lakukan sesuai dengan persepsi kita, sesuai dengan kesukaan kita. Dan kesukaan kita haruslah menjadi kesukaan Tuhan. Saudara, tidak demikian. Saudara, ada kalanya kesukaan Tuhan tidak sama dengan kesukaan kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang taat, kita menyingkirkan kesukaan kita. Mari kita menyukai apa yang Tuhan sukai dalam hidup kita. Saudara, itulah ketaatan. Ketaatan adalah melakukan apa yang Tuhan mau secara 100%, tidak sebagian. Dan saudara ingatlah, ketaatan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini menolong kami, mencerahkan mata rohani kami. Betapa Tuhan, Engkau Tuhan yang adil, Tuhan yang bertindak sesuai dengan hikmat-Mu. Tuhan, ajar kami bersandar kepada Tuhan. Dan tolong kami supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang taat. Karena ya Tuhan, ketaatan itulah ya Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan korban-korban persembahan. Namun ketika kami memberikan korban persembahan, biarlah lahir dari ketaatan kami kepada Tuhan. Lahir daripada kecintaan kami kepada Tuhan. Sehingga seluruh hidup kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.